Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya pada saat kita meninggal dunia harus membawa iman. Mahwal iman? Apa itu iman? Ada yang tahu? Apa iman? Yang tahu menjawab? Bos, tolak uang 1 juta. Yang bisa menjawab apa iman? Apa iman? Mahwal iman? Saya nama. Jawab. Iman itu diamalkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Oke, bagus. Ambilkan 100.000, jangan 1 juta. Ini banyak, 100.000. Kasih. Nanti yang bisa jawab dari semua apa yang saya pertanyakan, saya sekarang bawa 3 juta. Memang sengaja mau buat pertanyaan-pertanyaan. Oke, mudah-mudahan barokah. Alumni pesantren tidak, alhamdulillah. Asli SMA 2. Subhanallah, tepuk tangan untuk Mas ini. Masya Allah, Profesor Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semuanya sudah jawab dengan kompak, mari kita semarakkan acara di pagi hari ini. Tapi enggak bisa. Gua yang duluan, yang jawab nanti. Ayo. Yang perempuan dulu, yang perempuan. Jawabnya ya. Yang cowok-cowok lala belakang. Oke. 1, 2, 3. Yang perempuan. Kayaknya kurang kompak sih. Berarti lo semua berarti jarang ke majlisan deh. Berarti nongkrong terus tiktokan ini. Coba yang jawab. Oke, mantap yang cowok. Tinggal yang cewek. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma dari mata bidawami mulkillahi. Tolong diam. Allahumma isti'adwa. Jawabannya yang kompak. Sayyidina Muhammad. Yang cewek-cewek bengong. Allahumma. Angkat tangan semua. Sayyidi. Hidupkan HP-nya. Muhammadin
daimah. Ayo kita buat sejarah. Bimulkillahi satu kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bil millahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi mengandawat campur roti bersolawat sakit kanjeng Nabi satu dua Allahumma salli wa sallim ala sayyidina di depan udah semangat banget, tapi di belakang oke. Alhamdulillah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ada yang jawab. Allahumma salli ala Muhammad. Kayaknya nggak kayak yang mau lidan. Kalau yang mau lidan, masya Allah, yang jawab luar biasa. Itu mah tandanya pada cinta sama Nabi. Nah sekarang udah mulai ngurang, gak ada yang jawab. Ketika aku sebut nama Nabi, gak ada yang jawab. Saya ulangi sekali lagi, jawab yang keempat. Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin salatan tufarriju biha annama nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Kepala SMA 2 Ibu Nikmah yang sangat saya hormati, dan semua para jajaran Dewan Guru yang juga saya hormati, adik-adik, siswa dan siswi SMA 2 yang hadir pada saat sekarang ini, yang juga saya hormati dan yang juga saya cinta sayangi. Oleh karena itu, volume diangkat operator. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita tingkatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Kita saat sekarang ini dan kita di pagi hari ini telah diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir pada saat sekarang ini dalam rangka
memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa terus diberikan kesehatan oleh Allah. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan keselamatan oleh Allah. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan dari SMA 2 mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap terhaturkan kepada sang baginda kita, the leader in super manager, king of king, baginda kita, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Adik-adikku yang sangat saya sayangi dan yang sangat saya cintai, alhamdulillah pada saat pagi hari ini kita secara bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Loh bos, ini kurang kompak jawab Nabi. Halo. Halo. Pada saat sekarang ini kita sedang memperingati Isra Nabi Muhammad. Jawabannya mana? Nabi Muhammad. Muhammad. Dan saya sangat bangga dan saya sangat bahagia karena setiap acara besar Islam SMA 2 pasti mengadakan, betul? Oleh karena itu tepuk tangan untuk SMA 2. Tepuk tangannya kurang kompak. Tepuk tangan untuk SMA 2. Alhamdulillah. Itu tandanya bahwa lembaga kita, sekolah kita menampakkan bahwa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita yang pada saat sekarang ini yang merayakan dan memperingati Isra wal Mi'raj, bagaimana kemudian kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah menciptakan manusia, kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat sekarang ini kita hadir semua, bahwa Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk makan, minum, tidur pas atau kagak. Jadi Allah punya misi. Allah menciptakan manusia, menciptakan diri kita bukan hanya untuk tidur, bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk minum lalu bertelur. Itu sama dengan kerbau. Lo tahu sama kerbau? Halo yang perempuan di belakang, halo. Halo. Kalau udah nggak mau dengerin, gua tutup aja. Gua pulang aja. Halo. Lo tahu sama sapi? Lo tahu sama sapi? Kayaknya gak ada yang tahu sama sapi. Tahu sama sapi? Sapi kerjanya makan, minum, tidur, aja tuh. Betul? Ayam juga begitu. Kalau semua yang hadir ini bukan ayam, bukan kerbau, bukan sapi, tapi manusia. Nah, maka oleh karenanya, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Kata Allah dalam Al-Quran bahwa aku tak akan menciptakan jin dan manusia illa liya'budun,
kecuali nyembah kepada Allah. Maka kita sebagai manusia yang hadir pada saat sekarang ini, yang duduk bersama berkumpul, dan engkau pemuda dan pemudi, jangan sampai lali saking Gusti Pangeran. Ojo lali kula kabeh saking Gusti Pangerane. Kok takut? Ayo, lu kan tukang nasi, masa kagak bisa? Ya, kula kabeh seduluran, ojo lali saking Pangeran. Kula manungsa, ojo lali saking Allah. Kula kabeh manungsa, ojo lali saking Pangeran. La ilaha. Ini orang gimana gitu ya? Ya. La ilaha illallah. Kita cobain. Dua, tiga. La ilaha illallah al-malikul. Jawabnya apa? Coba yang punya HP taruh dulu. Gak baik. Ada yang orang penceramah main HP, gak baik. Ini SMA 2, harus disiplin. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Rasulullah sadiqul. Pasnya mana? Pasnya. La ilaha Muhammadur Rasulullah wakil amin. Coba duduk dulu, kayaknya yang paling banter itu adalah taktuk yang jawab kagak ada. La ilaha Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Kula kabeh arek-arek muda, ojo lali saking Gusti Allah. Ayo rajin ibadah, sapa kang rajin ibadah masuk neraka. La ilaha illallah. As-sadiqul wa'il amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti manusia harus rajin ibadah. Kalau lo nggak rajin ibadah, maka belakangnya lo akan nyesel banget. Karena siapa sih yang tahu ajal kau semua? Tak ada yang tahu ajal kita. Tak ada yang tahu kapan kita mati, kapan kita akan meninggal dunia. Oh saya muda, oh saya umur saya masih muda. Kagak ada yang tahu kapan hari teman saya muda banget, umurnya 19. Dia trail naik sepeda motor, ada pohon asam, mati bos, mati bro. Lo yang kagak merasa bahwa lo akan mati, gua gak akan mati karena muda. Hati-hati, kita nggak ada yang tahu ajal kita. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, bukan memohon tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, bukan memohon
panjangkanlah umurku bersama aku takut. Gak saya tahu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus menghantuiku. Jadi kalau kita tahu bahwa ajal kita akan tiba, maka kita akan memohon kepada Allah untuk senantiasa kita panjangkan umurnya. Amin Allahumma. Karena kita memang gak tahu, ya akhirnya lupa. Makanya kita disuruh ibadah. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini ada kenang-kenangan, bahkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Benar katanya adik yang tadi yang ceramah, apa itu? Salat fardu yang 5 waktu. Kira-kira adik-adik semuanya udah pada sholat apa kagak? Udah sholat apa kagak? Yang perempuan, yang cewek-cewek udah sholat apa kagak bro? Udah sholat bro? Apa kadang-kadang kagak sholat? Ternyata saya lihat sepertinya ini kayak jarang yang sholat ini. Jarang apa sering? Kalau sering jawab yang kompak. Siapa yang rajin sholat? Alhamdulillah. Sholat, jangan sampai lo tinggalkan sholat, karena pada saat suatu nanti yang akan dipertanyakan amalnya adalah yang pertama adalah sholat, yang lain maka agak. Tapi sholat, masya Allah, sholat ini hubungan langsung kepada Allah. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu kita mau nyanyi, kita ibadah puasa mau nyanyi, nggak apa-apa. Waktu kita puasa, Hamko kami securalonte demi kahitung cupau, nggak apa-apa. Waktu kita haji misalkan, kita mau nyanyi, waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil, ku sentil-sentil, oh ternyata pisang bulim, gak apa-apa. Tapi kalau sholat pada saat Allahu Akbar, darah muda, itu lihat itu gak boleh, karena sholat itu adalah hubungan langsung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Main-main dengan sholat. Maka kita kalau ingin selamat dari dunia dan akhirat, kita harus punya bekal bro. Apa bekal apa kalau kita meninggal dunia? Kita akan menghidupkan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa selamat, bagaimana kita bisa diselamatkan akan dosa-dosa kita, akan kesalahan-kesalahan kita, kalau kita tidak memiliki bekal yang cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada saat kita melakukan sholat, kita menghadap kemana? Awal kita menghadap ke arah kiblat. Pada saat itu kita berdiri atau duduk atau jongkok atau tidur-tiduran. Jawab. Pada saat itu kita berdiri atau jongkok atau tidur-tiduran. Ini gimana sih ditanya makan jawab? Kita berdiri apa duduk apa jongkok apa tidur-tiduran? Berdiri. Pada saat kita berdiri dan menghadap ke arah kiblat, kemudian kita takbiratul ihram. Tahu tidak takbiratul ihram apa? Gimana? Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar. Allah yang merajai. Allahu Akbar. Allah yang mumpuni. Allahu Akbar. Allah yang Maha Hebat, kita
semua, tidak ada yang hebat. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tiada Tuhan selain Allah. Pada saat kita mengangkat tangan kita ke atas, kita takbir Allahu Akbar, artinya adalah Allah yang maha besar. Tapi kenapa kita sering menyombongkan diri, mengegokan diri, mengakukan diri bahwa ini loh saya yang paling kaya, bahwa ini loh saya yang paling pinter, bahwa ini loh saya yang paling alim, bahwa ini loh saya yang paling hebat, bahwa ini loh saya yang paling pandai, bahwa ini loh saya yang paling pinter, saya guru yang paling kaya, saya guru yang paling sukses, saya guru yang punya mobil, saya guru yang hebat. Kenapa masih ada seperti itu? Padahal Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kenapa kita membesarkan diri? Kenapa kita membesarkan dan menghebat-hebatkan orang tua kita? Ini loh anak-anak orang kaya. Berarti pada saat kita takbir, pada saat itu kita belum nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hilangkan keegoan kita. Siapapun manusia, hilangkan keakuan kita, hilangkan ego kita. Tak usah kita menonjolkan ini loh yang paling hebat. Karena pada saat itu saudara, pada saat kita berdiri tegak, inilah masa muda kita, inilah masa kecantikan kita, inilah masa kehebatan kita, inilah masa kekayaan kita, inilah masa keglowingan lolos semua. Tapi ingat saudara, pada saat kita glowing, pada saat kita cantik, pada saat kita muda, pada saat kita tampan, setelah itu Allahu Akbar. Yang muda tua, yang tampan kiruk, giginya ada tinggal satu, yang glowing langsung yang putang, yang hitam rambutnya langsung putih, betul? Maka kita akan mengalami masa tua. Apakah di sini akan terus-terusan muda yang muda? Kan tidak. Apakah yang cantik terus-terusan cantik? Kan tidak. Pasti dia akan mengalami masa tua sudah. Maka pada saat kita tua, maka pada saat kita mengalami masa tua, jangan sekali-kali kita banyak melakukan perbuatan maksiat. Jangan sekali-kali kita mengerjakan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Tapi ingatlah, sami Allahu liman hamidah. Kita harus banyak memuji kepada Allah. Kita harus banyak mengingat kepada Allah. Jangan sampai kita manusia lali kepada Allah. Karena sami Allahu liman hamidah, kita disuruh banyak memuji kepada Allah pada masa tua kita, pada masa kelak kita sudah sepuh. Karena pada saat selesai ruku, maka kita akan bersujud. Inilah angsal muangsal manungso, inilah asal kita manusia. Ini maksudnya dekat. Ayo, inilah asal mula manusia. Inilah asal muasal manusia. Manusia diciptakan berasal dari tanah. Kita semua akan kembali pada tanah. Allahumma Muhammad. Mana yang bakal hidup semua? Semuanya bakalan Pak pejabat mati, orang miskin orang kaya, raja-raja. Yang kompak jawabnya. Yo, orang miskin mati, orang kaya mati, raja-raja mati, semuanya mati. Pak bupati mati, bapak camat mati, bapak kampung mati, bapak kades mati, pak kiai mati. Kurang ajar gitu. Dia jadi ngaji-ngajiin. Bapak guru mati, ayam-ayam mati, sapi-sapi mati, lembek-lembek mati,
Mbak Kiai kurang ajar juga ya. La ilaha Muhammad. Semuanya bakal kembali kepada angsal muangsal manusia. Angsal muangsal manusia sulalatim mintin nikuyo saripatitana kulo kabeh diciptakno saking Gusti Pangeran angsal muangsale dari tanah maka orang bersujud dahinya nempel kepada tanah. Pada saat kita meninggal dunia, pada saat kita mati, jangan sampai kita tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada saat sholat asyhadu an la ilaha illallah. Mana ada orang yang sholat asyhadu an la ilaha, pasti menuding satu kul huwallahu ahad. Adakah orang yang sholat pada saat asyhadu an la ilaha illallah? Ada? Tidak ada. Yang ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Artinya pada saat kita meninggal dunia harus membawa iman. Mahwal iman. Apa itu iman? Ada yang tahu? Apa iman? Yang tahu menjawab? Bos, tolak uang 1 juta. Yang bisa menjawab apa iman? Apa iman? Mahwal iman. Saya nama. Jawab. Iman itu diamalkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Oke, bagus. Ambilkan 100.000, jangan 1 juta. Ini banyak, 100.000. Kasih. Nanti yang bisa jawab dari semua apa yang saya pertanyakan, saya sekarang bawa 3 juta. Memang sengaja membuat pertanyaan-pertanyaan. Oke, mudah-mudahan barokah. Alumni pesantren tidak. Alhamdulillah. Asli SMA 2. Subhanallah. Tepuk tangan untuk Mas Indra. Masya Allah. Profesor Doktor. Mahwal iman qauluhu fil lisan tasdiqun fil qalbi wa amalu bil arkan. Betul apa yang dikatakan Mas Adik kan bahwa diucapkan dengan lisan, dikokohkan dan diyakini dengan hati, wa amalu bil arkan, dilakukan dengan perbuatannya bagus, perbuatannya mapan, perbuatannya apik, tondoni wong iman, iku tondone wong sing iman, pekerjaan bagus, perlakuan bagus, akhlak bagus, tikone bagus, perlakune bagus, budi pekertine bagus, niku tondone orang beriman. Walaupun dia pandai, walaupun dia pintar, walaupun alim, pintar baca kitab, pintar baca Al-Quran, pintar baca sholawat, tapi perilakunya tidak benar, sembarangan alias gelentang, tidak sopan, tak punya akhlak, tak punya etika, itu bukan termasuk orang beriman. Orang beriman. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan orang beriman. Ya Allah. Bukan. Bukan orang yang beriman pakai sorban, saudara. Bukan orang beriman pakai jubah, jenggotnya panjang. Bukan. Bukan orang beriman pakai tasbih. Itu mah siapapun bisa kayak gitu. Tapi sudahkah perilaku kita berubah?
Sudahkah yang berani kepada orang tuanya pada saat sekarang ini sudah tidak berani kepada orang tuanya? Sudahkah kita berakhlak kepada gurunya? Sudahkah kita berakhlak kepada kiainya? Sudahkah kita berakhlak kepada orang tuanya? Sudahkah kita lakukan itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kalau masih belum kita berbuat baik dan berakhlak, itu namanya bukan orang berkelas. Orang berkelas itu bukan yang punya Lamborghini. Orang berkelas itu, orang yang berkelas itu bukan yang punya mobil ninja, bos. Orang yang berkelas itu bukan rumahnya yang besar, tapi orang yang berkelas dialah orang yang bertakwa dan berperilaku baik kepada sesama manusia. Dia punya rasa yang ada di dalam hatinya. Dia menanamkan rasa kepada sesama manusia. Kata orang tua kuno, kalau lo ditempelin sakit, kenapa lo nempelin orang lain? Coba, halo saudara semua, lo kalau ditempelin sakit kagak? Kalau lo ditempelin sakit, kenapa lo nempelin orang lain? Betul? Artinya apa? Kalau kita nggak mau disakiti, jangan pernah menyakiti. Kalau kita tidak mau dibuat malu, janganlah berbuat. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Coba, lo ada yang punya pacar? Ada? Ada? Kira-kira kalau pacarnya gua ambil, lo mau gak? Mau? Mana pacarnya? Saya ambil. Ayo jawab yang benar, yang jujur jawabnya. Lo punya pacar? Lo mau pacarnya gua ambil? Kalau lo nggak mau pacarnya gua ambil, jangan ambil pacarnya orang lah. Lo punya sepeda? Punya sepeda. Kalau sepeda lo gua curi dan gua ambil, gua jual, mau? Kagak. Kalau lo punya sepeda nggak mau dicuri, punya barang nggak mau dicuri, jangan pernah ngambil barangnya orang lah. Kalau dicuri sakit bos, jangan pernah mencuri orang lain. Ini yang membuahkan keselamatan. Ini adalah buah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan buruk dan mungkar asal kita menggunakan rasa hati yang ada di dalam sanubari kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka oleh karenanya adik-adik semua yang hadir pada saat sekarang ini, saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala bibarakati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua diberikan iman yang mapan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari sebelum kita akhiri khutbah ceramah kali ini, mari kita semua membaca Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan sholihan ya Rasulullah. Salamun alaika ya Rafi'an syari wa
rahmatai hadirotal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ayo satulur jong lale ake wajib ngaji sapranatane bukan delake iman tauhid bagus sango mulya matine bagus sango mulya matine padha bareng ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi asyafni wa kawahi ahmaka ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dari segi kata dan perilaku saya, mungkin ada perkataan saya mungkin menyinggung perasaan lolo semua yang hadir, jadi juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.